Lain Nyomadi apa kegiatan di Cangcuters nih ngisi waktu luang ngapain aja sih Om? Jadi tukang ojek, Tukang gojek. tukang ojeknya istri. Halo teman-teman, balik lagi sama Sang Foto Santai ngobrolin fotografi. Kali ini saya di sini bareng sama Om Adi Vietna, Adi Numoto. Halo semua, selamat siang. Jadi Om Adi ini bisa dibilang pelaku fotografer di dunia musik ya, Om Adi ya. Ya, Dunia musik. saat ini ya. Saat ini. Moto di band apa Om Adi? Kebetulan jadi official fotografer dari band The The Cangcuters. Cangcuters. Si teman-teman juga pasti kan tahu lah ya Cangcuters sudah zaman saya SD SMP itu udah 2006 ada. lah. 2006 saya masih SD. Ya Om, sebelum terjun di fotografi band ikut Cangcuters, fotografinya di apa dulu sih Om Adi? Dulu tuh awal diajakin sama temen itu 2008, itu diajakin buat gabung di wedding photographer. Wedding photographer sampai 2013 lah. 2013 udah gitu mutusin untuk cobain bikin brand sendiri deh. Oke. Cuman lebih ke produk terus produk. ke foto studio, foto profile kayak gitu. Terus nggak berlangsung mulus sih, agak-agak kurang lah mungkin karena nggak ngerti marketingnya kayak apa ya. Cuman alhamdulillahnya di tahun 2000 berapa ya, 2016 kalau nggak salah, 2016 sampai 2019 itu ada yang kontak untuk jadi fotografer tim motor balap Indonesia. Tim motor balap. Oke. Itu dia mau ikutan kompetisi di World Superbike waktu itu di Eropa. Jadi lumayan sana 2 tahun. 2 tahun. Di Eropa 2 tahun masih. Stay-nya di Spanyol. Iya. Bisa bahasa Spanyol tuh ya. 2 tahun loh. Poko handphone. Ini sponsor nggak? Aman. 2 tahun. Nah, setelah itu langsung ke band atau balik lagi ke perweddingan dan produk itu? Nah, lucunya sebenarnya sebelum jadi official band special photographer band Cangcuter itu 2013 sempat ngebantuin juga mereka buat jadi second liner photographer di album Visualis. Oke. Sama di tahun 2019 sama 2020 waktu itu buat second liner photographer sama gaffer juga untuk singlenya mereka. Cangcuters. Jadi sebetulnya sebelum tahun 2022 itu awal di Cangcuter itu sebelumnya udah pernah kerjasama juga. Oh, cuman belum main official fotografernya, masih sebagai vendor lah. Vendor ya, yang ngebantuin. Berarti sejauh ini hanya The Cangcuters yang sejauh ini di musik baru The Cangcuters. Waktu itu sempat juga buat bikin profile aja. Waktu itu ada band asal Bandung namanya The Mulders. Cuman sebagai buat fotografer profilnya aja. 2 kali fotografer. Ini Om, tantangan apa sih yang mungkin kan ada ya di beberapa podcast lain kan bilang bahwa pas zaman kapan gitu kayak ada band ini kayak mungkin banyak haters dan lain sebagainya. Selama jadi fotografer Cangcuters itu pernah ngalamin nggak sih hal-hal kayak ada lemparan, timpuk atau mungkin ngambil momen yang langka gitu yang unik? Mungkin pas lagi manggung ada yang lempar waktu itu pernah, cuman bukan di kota besar. Kebetulan waktu itu pas manggung di Metro Lampung. Itu pun rusuhnya gara-gara si pagar venue-nya dijebol. Jadi banyak orang lain masuk, jadi yang di dalam mungkin keganggu, jadi saling lempar. Ada waktu itu botol nyasar ke panggung. Untungnya nggak ada yang kena penonton. Cuma nggak ke foto. Tapi banyak hal gitu. Suka ada aja. Nah Om, misalkan nih kita atau siapapun ya, dia pengen nyoba
jadi band fotografer nih Om, apa sih yang harus disiapkan lebih dulu nih? Misalkan ya udah pastilah gear ya, mungkin entah surveinya bandnya atau mungkin jenis fotonya, angle pengambilannya. Menurut Om Adi nih yang paling utama apa dulu sih Om? Kalau orang mau nyoba ke situ? Biasanya dasarnya orang pengen motret artis musik itu pasti awalnya karena suka sama musiknya. Suka sama. Biasanya pertama itu. Terus yang perlu dipersiapkan yang pasti ngafalin gimmick-gimmick mereka ya. Di panggung apa aja sih gitu, biar nggak ada yang kelewat. Mereka aksi panggungnya kayak gimana, itu banyak sekarang di YouTube. Ya, betul. Suka ada yang ngevideoin kan. Ya. Mereka datang ke konser mana, mereka videoin, jadi bisa kelihatan tuh si gimmick-gimmicknya apa aja. Selain dari situ juga pasti ada gimmick yang spontaneous juga suka ada. Terus paling pendekatan juga dengan si artisnya ya. Jadi kadang-kadang artis itu rata-rata yang saya tahu ya, itu nggak bisa sembarangan, saya mau foto sama ini, saya mau foto sama ini. Mereka biasanya sih suka ada pendekatan secara personal dulu, jadi biar nggak kagok kali ya, biar nggak kaku. Soalnya sebagai seorang fotografer stage itu nggak cuma di panggung aja. Biasanya tuh paling minimal dari mulai backstage saja. Di backstage mereka ada kegiatan apa, nah itu kan fotografer harus masuk. Kebayang kalau misalnya ada orang asing masuk pasti jadi kaku kan, jadi kagok gitu kondisinya. Betul. Nah, mungkin dari situ harus ada pendekatan secara personal juga sama artisnya, jadi biar ngobrol-ngobrol enak. Terus sebelum manggung biasanya suka ada pose backstage atau misalnya ada yang di endorse harus difoto, ngarahinnya biar enak. Kan kebanyakan ya sekarang juga ternyata fotografi band itu nggak, tadi Om Adi bilang ya, nggak cuma di depan panggung stage ya. Malah mereka sekarang lagi banyak yang nge-expose di backstage-nya ya, gitu kan, kayak tadi kegiatannya, entah mungkin kayak ritual-ritual sebelum manggungnya, gitu kan. Menurut saya kayak gitu, kayak gimana si band ini menyampaikan ke penggemarnya itu, nih kita nih sebelum manggung tuh kayak gini dulu ya. Bahkan sebetulnya nggak dari backstage. Kalau saya pribadi, mungkin ada juga beberapa band lain juga yang perjalanannya dimulai dari Bandung misalnya, dari base camp udah difoto. Terus perjalanannya mungkin mampir dulu ke rest area mana, atau misalnya ke airport, nunggu di airportnya seperti apa. Itu biasanya difotoin juga. Kadang mungkin nggak keluar sampai dipublish, cuma nanti buat mereka mungkin itu jadi cerita juga. Betul. Entah mungkin nanti outputnya mau jadi dokumenter atau misalnya buat jadi buku, itu bakalan kepake banget ya. Kayak misalkan kemarin kan anniversary Sang Sutar gitu ya, mungkin kan bisa dikumpulin ya dokumenter dari latihannya, segala macam persiapannya. Sejauh ini Om cuman ngefoto aja atau record video juga? Atau beda orang? Kalau di Changcuter kita masing-masing punya ini sendiri, jadi fotografer dan videografer. Dipisah ya. Itu enak sih, jadi lebih fokus ya. Benar. Ini Om, seberapa penting sih foto sebuah band untuk marketing mereka pada saat ini, menurut Om Adi? Kalau menurut aku penting banget ya, soalnya dari dokumentasi yang kita punya, dokumentasi yang artis itu punya, itu bisa jadi untuk memasarkan mereka juga. Misalnya mungkin nggak ada yang tahu kan di Changcuter pernah main di wedding. Ya. Kita pernah. Terus belum tahu juga kan ternyata di Changcuter pernah main di sunatan. Iya. Selewat ada di FYP keluar gitu, itu dari orang yang ngerekam kan. Kalau misalnya nggak didokumentasikan kan mungkin nggak ada yang tahu. Nah mungkin dari situ bisa memperluas pasarannya juga. Tinggal cuman stage by stage, event besar ya. Dan biasanya pun misalnya service yang mereka kasih di festival atau misalnya sama yang di corporate itu beda service-nya. Ada yang misalnya di corporate kita si prianya mungkin suka nyamperin ke penonton gitu. Kalau di festival kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin turun ya. Hanya sebatas mungkin depan-depanan lah ya. Jadi bisa didokumentasiin seberapa serunya sih mereka. Betul. Ini Om, apa ya, momen nih yang paling diingat waktu ngefoto The Changcut, terus paling berkesan di mana dan kenapa? Pasti kan punya tuh momen yang nggak dilupain lah. Ada dua sih sebenarnya. Satu itu yang paling bikin yang paling bikin
bukan seneng banget ya, apa yang maksudnya terhormat mungkin ya. Mungkin terhormat itu pas dokumentasi pas kemarin konser 20 tahun di Cangcuter Tangguh gitu. Itu merasa terhormat banget bisa jadi bagian dari ya istilahnya itu bersejarah lah buat mereka 20 tahun. Sama satu lagi mungkin momen yang nggak akan mungkin terlupakan yang waktu di TSP yang tahun kemarin di saat project yang pas trianya pingsan. Iya. Itu udah yang itu udah pasti nempel banget lah memori itu. Panik semua ya, udah, takut ya. Soalnya kan biasa. Muncul ya banyak di TikTok, di IG juga itu kalau sampai nggak sigap krunya, penanganannya telat itu kan bisa sampai amit-amit lewat ya gitu kan. Sampai benar-benar. Nah, pas Kang Tria ini sakit kan beberapa kali diganti nih Om. Maksudnya bukan ganti ya, ada yang magang ya, vokalis magang ngisi keseruan bareng Cangcuters nih Om. Ada beberapa ada Iqbal Ramadan, ada Isyana, ya, El, ada banyak. Sebenarnya itu banyak ya. Yang Arman. Ya benar, Arman Maulana. Gitu. Yang paling dirasa energiknya dapat juga nih kayak Kang Tria, siapa nih Om Adi? Sebetulnya mereka semua punya ciri khas masing-masing ya, betul. Cuman yang sebenarnya nggak bisa ngegantiin sih. Iya, pasti. Memberikan warna lain dan mungkin yang paling heboh itu waktu Kang Arman Maulana, menurut saya pribadi ya. Kang Arman Maulana, Kelas Teguh, baru dan El. Itu udah mungkin kalau El udah karena berapa kali bareng sama Cangcuters jadi lebih dapat sih sebenarnya chemistry-nya. Cuman Kang Arman waktu itu dia kayak mungkin karena udah senior dan udah apa adanya, jadi tanpa latihan ketemunya pas di backstage doang itu, pas di briefing Kang ntar gini oke pas di panggung kayak udah latihan berapa lama ya. Sama Pras Teguh mungkin karena karakter suaranya kali ya, dan dia ngebawain lagu yang jarang dibawain juga. Kalau Pras Teguh mah kemarin ya, pas waktu anniversary ya? Anniversary sama kemarin sempat juga waktu kita lagi di Solo. Di acaranya Kresida. Ya mungkin kalau Kang Arman Maulana mungkin karena jam terbangnya bareng gigi udah kemana-mana, terus mungkin sering nonton band-band senior juga dan lain, jadi ya udah terbiasa lah gitu, enjoy gitu ya. Kalau kayak Elumi kan mungkin karena bapaknya juga punya band, musisi juga, sering ngisi-ngisi band laki-laki juga, jadi ya udah mungkin apalah panggung tuh harus kayak gimana. Katanya sih Elumi itu ngefans banget sama Cangcuters. Katanya waktu itu pengakuannya. Jadi ya ikut menjiwai lah ya. Menjiwai. Ya Om, kita masih ngobrolin di Cangcuters. Sambil dingin nggak? Boleh dong, guys. Dari personil di Cangcuters nih, Om Adi, yang paling dirasa dekat dengan Om Adi siapa Om? Sebetulnya semuanya dekat. Cuman karena mungkin Tria itu kepala divisi yang aku sekarang kerjain. Jadi mungkin lebih banyak retokan sama Tria ya. Tapi itu di luar panggung asik, energik di panggung masih Om orangnya Om? Sama, mereka semua orangnya suka bercanda. Terus kalau misalnya di mobil atau misalnya lagi dirasa ya kayak apa, udah kayak temen aja gitu, bercanda ngapain segala macam. Karena udah sering kemana-mana bareng ya, jadi ya dapet lah gitu ya. Tapi sejauh ini si Cangcuters ini emang hanya Om Adi atau ada audisional lain juga untuk si fotografer? Soalnya kayak beberapa band lah saya kan dengerin, nonton gitu kan, kayak mereka cuma berapa bulan sama si A misalnya fotografernya, nanti ganti lagi dan nggak tetap gitu si fotografernya tuh. Kalau di Cangcuters kebetulan hanya saya. Waktu itu sempat 2 kali nggak bisa itu karena anak sakit, digantiin sama road manager. Soalnya sebelum saya itu fotografer itu ya si road manager itu si Om Pungki. Jadi waktu pas Om Pungki diangkat jadi road manager, fotografer ditawarin saya mau nggak? Ya mau lah ya. Kalau ini Om, mungkin agenda yang paling menyenangkan ya, mungkin kan tadi dari Om Adi band, fotografer, terus wedding, kompro. Sejauh ini yang paling dirasa menyenangkan yang masuk Om Adi banget nih mana sih? Tadi kan kalau yang mungkin awal-awal ada accident ya gitu kan, terus kan motor juga ya, motor gitu, itu paling dirasa saya banget nih, saya fotonya di sini nih gitu. Sebenarnya mungkin karena dari kecil sama bapak itu suka nonton balapan. Mungkin yang pertama itu motorsport ya.
Cuman karena kurang berkembang kali ya di Indonesia. Terus akhirnya saya juga dulu waktu SMA main musik juga, band juga. Mungkin setelah motorsport baru ke fotografer musik. Itu dirasa udah nyaman banget. Udah nyaman di situ ya. Tapi pas kemarin Mandalika nih Om, ke sana nggak? Sempat motoin itu? Nah, sebenarnya Cangcuter tuh ditawarin main di sana. Main di sana. Cuman kurang tahu karena apa. Mungkin karena bentrok jadwal atau jadwalnya susah. Karena besoknya atau sehari sebelumnya main lagi, akhirnya dilepas. Digantiin waktu itu sama Niji kalau nggak salah. Manggung di sana. Kalau nggak salah sama Niji. Kalau ke sana kesempatan bisa motor-motor lagi ya? Nanya sama fotografernya nggak keburu juga sih. Keburu juga. Fokus fotoin. Soalnya venue-nya sama buat si tracknya kayaknya nggak terlalu dekat deh. Oh jauh ya. Jadi kan perlu persiapan segala macam. Dia juga nggak sempat nonton katanya. Akhirnya nonton lewat ini aja big screen aja. Gitu. Jadi emang nggak jadi kesana ya. Padahal itu kesempatan lagi ya. Belum sempat. Daunan nanti ada kesempatannya lagi. Pengen apa sih Om? Foto yang belum bukan digapai, yang belum dicoba. Terus pengen banget nih dicoba nih. Pengen banget moto itu. Terus apa tuh? Mungkin kalau sekarang lagi di dunia musik pengen jadi official, nggak usah jadi official fotografer bandnya lah, official event band luar negeri. Itu pengen banget. Siapa Om? Rasain. Siapa ya? Dulu sih suka ngedengerin musik-musik jazz. Cuma mungkin di luar itu musik jazz mungkin nggak terlalu hype. Iya betul. Mungkin kalau yang ininya mungkin siapa ya? Red Hot Chili mungkin kalau masih ada. Red Hot Chili Pepper mungkin. Atau kalau nggak apa lagi ya? Band-band tua sih. Cuma pengen sih ya itu Red Hot Chili Pepper. Red Hot Chili Pepper ya. Kalau masih ada, masih pengen banget motretin. Masih kan terakhir? Masih kan? Masih. Sama ini Extreme kalau ada yang tahu. Extreme tuh dulu lagunya yang terkenal masuk sini justru lagu slow-nya Modern Words. Oh iya pernah. Padahal lagu-lagu aslinya itu lebih keras ya. Cadas juga. Cangcuter pernah nggak Om jadi band pembuka atau ikut di satu event band luar? Nah kalau pas selama sama saya kayaknya belum ya. Atau yang sebelum-sebelumnya kayaknya belum juga deh. Belum ya. Soalnya kan kalau misalnya jadi band pembuka ada kesempatan juga ya. Iya. Jadi waktu itu sih pernah bukan band pembuka judulnya. Jadi satu event sama The Strokes. Oh, The Strokes ya, tahu. Jadi abis manggung, kita pada pulang ke hotel, pergi lagi nonton Strokes. Nah, saya pribadi bawa kamera. Oh, jadi sekalian. Untungnya pakai ID card ini kan official VIP ya? kan, VIP jadi boleh bawa kamera. Aman ya. Kalau nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi band luar kan biasanya strict banget aturan. Bener. Bahkan banyak yang hampir sebagian besar gitu ya band luar emang nggak ngizinin. Biasanya sih Tree of Song. Tree of Song itu hanya di Pitaria, Tree of Song 3 lagu udah gitu mereka dikirim ke officialnya kan, nanti official yang milih ya boleh diposting atau enggak gitu kan. Nah itu kan jadi masuk juga nih Om Adi ke fenomena yang ada di Indonesia nih Om, kayak pensi atau event-event musik yang lain kan. Zaman dulu saya SMA 2012 sampai 14. Kita seumuran dong. Waduh, seumuran ya. Nah dulu kan pensi atau event musik masih boleh tuh bawa kamera, enjoy. Sekarang tuh hampir sebagian besar semua tidak mengizinkan bawa kamera. Itu gimana pendapat Om Adi? Nggak ngaruh, soalnya sekarang pada pakai handphone. Handphone juga udah bagus ya. Handphone itu sebenarnya kalau boleh curhat Boleh curhat mama. Suka jadi kendala di Photopit kadang kalau di pensi atau misalnya di event-event di luar kota besar ya. Di kota third city gitu. Itu kadang suka banyak panitia yang tidak berkepentingan atau bahkan mungkin mengandalkan orang dalam bisa masuk ke Photopit. Mereka di sana bukan media gitu loh. Mereka di sana nonton, terus bawa handphone atau mungkin hanya nonton sambil joget-joget, tapi di Photopit di area kerjanya kita sudah itu menghalangin banget. Itu sangat mengganggu sekali semua. Itu sangat disayangkan. Misalnya lagi banyak orang terus saat misalnya aku bilang ke panitianya ini siapa? Mereka bilang ini panitia ngapain sini segala macam, diusir susah apa segala macam. Jadi akhirnya ya udah kerja dengan penuh sesak dengan orang-orang yang nggak berkepentingan di sana gitu.
rebutan ya jadinya ya. Jadi menghalangi kerja orang. Iya, padahal kan foto pit itu dengan jarak segitu, itu udah harus keleluasaan fotografer ya, karena kan yang diambil nggak cuma satu orang. Kalau band kan ya dari kanan, kiri, depan, bawah, semua angle diambil. Dan sangat menyayangkan mereka menjual nama panitia untuk bisa ada di sana. Panitia itu mereka punya job desk loh. Iya. Buat dan mereka di sana mereka kerja nggak? Ya. Kita yang kerja di situ gitu. Mereka di situ ngapain? Ikutan joget doang, nonton artis yang dekat, itu bukan kerja kalian. Nah itu. Buat panitia acara musik, pensi-pensi, berilah keleluasaan fotografer bandnya untuk gerak. Sama halnya yang kayak saya rasain, misalkan lagi ada foto nih, kan pernah juga ya foto wedding gitu, kadang suka ada teteh-teteh emak-emak yang sinematik gitu, itu paling depan gitu tuh ngerusak momen. Bener. Gitu. Makanya ketika biasanya kalau saya motoin gitu kan saya minta ke WO-nya atau panitianya, tolonglah bikin area haram buat orang-orang sinematik ini, karena itu kan ngerusak momen dan tidak akan terulang lagi gitu momennya gitu. Benar. Ya itu kadang ya kendalanya di situ ya. Ya setiap pekerjaan pasti punya risiko dan punya tantangan. Betul. Cuman apa bisa lebih bagus apabila itu bisa diminimalisir gitu. Oke, ya benar. Dengan mengerti lingkungan kerjanya mereka seperti apa. Betul. Jobdesk mereka seperti apa, kewajiban mereka di mana, mereka boleh ada di mana, tidak boleh di mana. Maksudnya dipahami gitu loh. Nah, itu benar. Kemarin kan saya juga kan nonton ya yang di Kiara nih. Waktu di Kiara kan itu kan benar-benar full Kang Tria. Penontonnya rame, Kang Tria juga full satu stage itu ya, maksudnya full dari awal sampai akhir gitu. Sempat ada kekhawatiran takut misalnya ada pas sebelum lagu apa saya lupa ambil oksigen dulu gitu. Jadi kayak aduh takut juga, apalagi kan lagi hujan ya, itu kan bisa kedinginan gitu. Iya, semenjak kejadian itu dan beliau kembali lagi bersama kita semua, pasti adalah kekhawatiran ya. Terutama mungkin di antara personal yang lain. Kayak waktu pas kemarin panggung di mana yang di PRJ itu Big Bang kalau nggak salah. Itu panggungnya luas. Dan kita dari mulai backstage sudah pada ngomong, Pak, hati-hati ya, jangan terlalu motah, jangan terlalu banyak lari. Ya nggak bisa lah. Iya. Tria itu entertain banget orang. Dan ciri khas Changcuters itu energik semua ya. Dia tuh pengen menghibur semua orang. Jadi kalau bisa ya dari semua penjuru dia datengin gitu. Akhirnya ya udahlah, bismillah aja. Bismillah. Gitu. Alhamdulillahnya pada detik ini beliau sehat. Beliau sehat ya. Karena waktu yang di Kiara juga kan saya pertama kali nonton Changcuters ya, terus terang walaupun udah di Bandung beberapa tahun gitu, tapi baru pertama karena kesempatannya baru ada. Parah. Karena dulu waktu di Cirebon kan, saya orang Cirebon akhirnya. Dulu saya kan suka dari SMP itu PWG ya, Gaskin. Nah kalau di Cirebon tuh fansnya tuh ya antara Changcut Ranger sama Dogs PWG tuh benturan terus gitu. Kan di sana kan Cirebon zaman dulu mah jarang banget masuk band-band besar gitu. Sekarang sih udah bagus ya, udah banyak. Cuman tetap masih agak menurut saya karena masih banyak ribut-ributnya gitu. Justru malah kayak di Bandung, kota-kota besar lain kan walaupun ada haters tapi tetap berjalan lancar gitu kan. Ya ini deh apa ya? Changcuters nih kan se-energik itu ya. Kan tadi kan Om Adi bilang Kang Tria pengen ngibur kanan kiri. Ngikutin capeknya nggak sih Om? Ngikutin. Dan mungkin yang buat udah pernah nonton Changcuters mungkin udah tahu mereka kelimanya kalau boleh gerak semua. Gerak semua ya. Yang diem cuma drummernya doang. Karena yang gerak tangannya aja. Iya gitu. Mereka berempat di depan itu gerak dan gimmicknya pun full energi. Full gitu energi ya. Buat ngikutin gerakan-gerakan mereka, misalnya aku lagi fokus ke Kibil nih, Mister tiba-tiba Tria ngapain sama drummer, itu otomatis harus cepet pindah. Iya, biar momennya nggak hilang ya. Nah itu capek pasti. Capek dan boros shutter. Betul. shutter kawan itu kalau motret awal motret itu pasti 1.000 lebih. Iya. Wah. Sekarang mencoba untuk memotret agak sedikit. Momen pentingnya aja. 800 nggak beda jauh. Beda 200. Nggak beda jauh. Cuman ya itu karena sayang aja gitu buat lewatin ya. Betul. Meskipun hampir dari panggung ke panggung itu sama. Gimmicknya. Dan adalah beberapa gimmick yang spontaneous.
tetap sayang gitu kalau nggak Iya, difoto. benar. Itu makanya yang bikin ya karena energi itu juga kebawa energi kali ya. Jadi seneng ya. Heeh. Butuh kamera yang gitu ya kayaknya. Janganlah. Aduh. Jangan. Nanti makin banyak shutternya. Ini Om, kan sekarang Om Adi pakai Nikon ya? Nikon. Pernah nggak pakai merek lainnya? Sebelum Dulu itu? awal belajar itu dikasih kamera Canon sama teman. Canon. Nah, pas saya mau beli kamera, mau beli Canon dong, belajar pakai Canon kan. Iya. Terus nanya sama dia, kamera apa? Yang bagus Canon kan? Enggak dong, kita pakai Nikon. Ya udah. Cobain. Dari kamera pertama sampai sekarang Nikon terus. Nikon terus ya. Emang sih karakteristik warna Nikon kalau mau ngasih sponsor. Boleh. Nih fotografer Changcuter. masuk. Tapi emang Nikon karakteristik warnanya terus terang enak sih Om. Waktu itu suka. Lagi hijau itu. Waktu itu banget. Sebenarnya sukanya gara-gara dua hal. Apa tuh Om? Satu warna ya jelas. Ya. Kedua itu si bunyi shutternya tuh. Bunyi shutternya kencang ya harusnya ya. Gitu. Kayak yang mantap aja udah. Soalnya saya juga kalau misalnya minjem lah atau nyoba yang lain, kalau nggak ada suara shutter tuh kurang ya Om. Iya. Kalau gimana gitu ya, kurang asik ya. Benar. Jadi selain Nyomadi apa kegiatan di Changcuters nih ngisi waktu luang ngapain aja sih Om? Jadi tukang ojek. Tukang ojeknya istri. ongkos. Ongkosnya tetap nggak masuk. Ya. Ya itu aja sih. Gratis ongkir. Ya paling kalau di rumah ya itu biasanya kan saya juga editornya Changcuters juga. Jadi untuk bagian foto itu saya editor ya. Buat yang di Instagram. Kayak gitu. Jadi mungkin di rumah kalau ada tugas Patria minta bikin karusel foto. Jadi emang ini kita bahas dikit tadi kan editing gitu. Seberapa penting sih Om editing untuk foto khususnya di fotografer band? Kalau kemarin ngobrol sama Tria itu penting karena itu merupakan ciri khas dari suatu band. Karena mungkin band-band tertentu mereka suka coloring editingnya kayak apa. Terus kalau Changcuter tahun kemarin seperti apa, tahun ini ntar beda lagi. Nah itu udah punya brandingnya mungkin dia sendiri. Gitu ya. Mungkin ada editannya harus ditambah apa. Itu udah jadi ciri khas masing-masing band. Biasanya yang diedit hanya sebatas warna atau ada komposisi lain sih yang harus ditambahin gitu foto-fotonya? Sejauh ini sih kalau Tria ngasih briefing itu bebasin aja. Cuma nanti tetap ujungnya dikurasinya sama Tria lagi ya. Di mana yang emang masuk sama Tria gas gitu. Jadi biasanya gini, habis motret itu nyampe hotel, copy file ke laptop langsung dikirim ke player. Kita punya satu grup WhatsApp. Itu dikirim semua. Dari di foto yang udah dikirim itu nanti dipilih juga beberapa buat dijadiin karusel fotonya. Sekarang kan lagi banyak ya Om. Sebenarnya saya juga kesel ya. Ketika ada orang yang nyomot foto kita, posting ulang, tidak pakai kredit. Ya. Itu gimana sih menurut Om Adi rasanya itu? Saya mah kesel gitu. Maksudnya minimal oke lah, misalkan dia nge-crop watermark kita, setidaknya kan ada kredit nih. Buat siapa aja kan seakan-akan bahwa itu teh foto dia gitu, padahal itu teh karya orang gitu. Ya itu mungkin butuhnya branding itu di situ ya. Mungkin karena alhamdulillahnya saya di sini official photographer. Mungkin orang-orang yang tahu ini foto siapa nih, mungkin dia bukan fotografer stage misalnya. Terus tiba-tiba punya foto band mungkin angle-nya dari belakang panggung atau dari mana. Mungkin nggak bisa kan? Oh iya betul. Soalnya hanya official photographer yang bisa ngambil dari tengah panggung, dari belakang drum, dan yang bisa deket ke player. Ya mungkin ini mungkin bukan foto dia. Ya betul. Coba cari siapa sih fotografer Changcuter. Tapi pernah nggak dari Changcuter misalkan ada nih yang nge-tag atau nge-story ini fotonya menarik nih, terus diminta buat diposting di sosmednya Changcuter, pernah nggak gitu? Selama ini sih belum pernah, kecuali kemarin pas lagi konser itu ada fotografer dari promotornya. Dia nge-tag, akhirnya bukan diminta sih di post ulang, di repost aja ya.
Di post dicantumin fotografer siapa. Lebih sering sih di story sih. Story ya, story emang zaman sekarang story semua ya, jarang mau ngeposting. Story. Paling kalau yang fotografer yang ngepotret yang Twitter mungkin ya di postingnya lewat story playernya pribadi. Tadi kan band idola ada nggak Komadi? Mungkin dari kecil di dalam di Indonesia deh sama di luar. Indonesia kalau nggak nyebutin The Twitter bohong sih. Apa ya? Sini coret. Band dalam negeri ya itu dari awalnya tuh saya suka jazz sebenarnya. Jazz. Dulu ya waktu kecil dengerin jazz, terus temenan waktu SMP SMA temenan suka dengerin jazz. Cuma pas Cangcuter itu dengernya pas yang Tarik Jabrik saja. Tarik Jabrik ini sih film apa sih? Film apa? Lagunya keren juga, carilah. Cari. Nah, dari situ mulai ngikutin, cuma nggak semua. Hanya lagu-lagu yang ada di Tarik Jabrik aja. Begitu ya akhirnya ujung-ujungnya kenal kan, bantuin album visualis, terus dengerin lagu-lagunya. Akhirnya emang bagus-bagus lagunya. Pertama itu, kalau yang jazz siapa ya, mungkin Krakatau, mungkin ada yang tahu. Tahun berapa? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Seumuran tapi nggak tahu. Tahu nggak Krakatau? Tahu. Tahu ya. Tahu. Karimata. Karimata, ya tahu Karimata. Tahu. Kalau band luarnya ya paling Foreplay. Untuk jazznya ya, Foreplay. Terus ada Chick Corea. Terus kalau band metalnya atau rocknya mungkin ya standar lah. Extreme. Red Hot Chili Pepper. Terus ada ini juga Aerosmith. Kayak gitu-gitu yang umum sih. Nah, Aerosmith tuh kalau masih ada pengen banget pengen nonton ya. Mumpung si Steven Tyler-nya masih bisa. Soalnya saya juga dapat nasihat dari teman ya Om. Kalau rezeki ada, waktu ada, sempetin sekali seumur hidup nonton band luar gitu. Iya. Sebelum bubar, sebelum pada meninggal kan gitu kan, sayang banget gitu kan. Berarti pengen banget nonton siapa Komadi? Red Hot Chili Pepper sama Aerosmith kalau bisa mah. Iya. Promotor datengin, pasti fansnya banyak. Please. Terus saya jadi fotografernya. Boleh langsung di kontak aja Adi Numoto. Cita-cita. Itu ya kawan-kawan, kita sedikit obrolan mengenai band fotografer bersama Om Adi. Ini kalau misalnya mau belajar atau nanya-nanya perfotograferan band, boleh mention aja IG-nya apa Om Adi? @adi.numoto. Adi Numoto. Jadi Adi Numoto, ini Numotonya ya. Om Adi titik Numoto. Ya, itu ya kawan-kawan. Makasih sudah nonton di Sang Foto, santai ngobrolin fotografi. Hatur nuhun.